Hai semuanya, apa kabarnya? Sebentar lagi kita akan membuat seperti ini nih, tas flanel dan kita harus belajar menjahit. Mau tahu caranya? Yuk kita coba sekarang ya. Pertama-tama kalian ada bahan-bahannya, sudah disediakan oleh Miss di dalam satu kantong plastik, jadi kalian tinggal ambil. Miss punya ada pola 2 seperti ini, kemudian habis itu ada stikernya dan Miss buat yang ikan seperti ini. Ya, pertama-tama kita mau masukkan dulu benangnya. Oh ya, jangan lupa benangnya dibagi 2 dulu karena akan terlalu panjang kalau tidak dibagi 2. Selanjutnya Miss akan masukkan ke dalam jarum seperti ini, ya. Setelah dimasukkan jarum seperti ini, kalian harus ukur benangnya yang satu lebih pendek dibanding yang lebih panjang. Kenapa, Miss? Kalau misalnya kita nggak seperti ini, nanti benangnya tidak cukup. Kalau benangnya di double, nanti kalian tidak akan cukup sampai akhir dari tas flanel ini. Berikutnya, Miss akan ajarin kamu di ujung yang paling panjang, kalian akan simpul seperti ini. Nah, simpulnya bisa dilihat di video. Pertama-tama kalian akan ambil pola yang besar dan pola yang panjang. Bisa kalian saksikan di sini. Kalau misalnya kalian akan rekatkan seperti ini. Kita mulai dari bagian dalam. Kenapa? Nanti untuk simpulnya biar tidak kelihatan sampai keluar. Nah, seperti ini kalian tarik. Nah, sampai di ujung kalian hati-hati. Kalau misalnya masih bisa molos atau keluar dari lubang, berarti simpulnya tidak cukup besar. Nah, setelah itu misalkan masukkan kembali ke lubang yang pertama tadi, seperti ini. Nah, dan kalian masukkan jarum jahitnya itu harus dari satu arah. Kalau mau dari depan, dari depan. Kalau misalnya mau dari belakang, dari belakang. Tidak bisa dari 2 arah. Kenapa? Karena kalau dari 2 arah dia akan berantakan, ya. Kamu bisa lihat di sini. Kalau Miss dari depan semua, seperti ini. Dan kita akan menjahit sampai habis. Dari depan, belakang, ke depan, ke belakang. Nah, seperti yang kalian lihat di video Miss. Kalau seperti ini berarti kalian salah. Kalian akan lakukan seperti ini supaya benangnya bisa rapi seperti ini. Nah, dari depan lagi, lalu ke belakang lagi. Setelah sudah selesai semuanya sampai ujung, ya. Nanti kita mau mulai dari ujungnya menggunakan, nah seperti ini Miss sudah selesai ya. Nanti kalian boleh potong sisa benangnya atau nanti nah seperti ini kamu kira-kirakan supaya kamu nanti bisa simpul ya. Setelah itu Miss akan lanjut di tahap berikutnya, yaitu di sisi sebelahnya. Miss akan menggunakan benang baru. Kenapa Miss? Karena kalau misalnya pakai benang lama takut tidak cukup sampai di akhirnya. Seperti yang paling pertama, tahap yang pertama Miss akan simpul dulu di sisi yang panjang benangnya. Nah, seperti ini. Lalu Miss akan rekatkan dari belakang lagi supaya simpulnya ketutup ya. Jadi dia bisa tidak kelihatan seperti ini. Nah, Miss akan masukkan ke lubang yang sama, lalu akan seperti ini. Nah, misalkan kalau misalnya kalian bingung mau dari depan atau belakang, kalian pastikan dia tidak membuat simpul, maksud Miss ya. Jadi seperti ini. Kalian lanjutkan tahapnya sampai selesai lagi ya.
sudah mau selesai di sini. Nah, ini perhatikan cara Miss untuk terakhir. Nah, ditusuk kemudian dilingkari, ditarik seperti ini ya. Itu adalah kalau misalnya mau rapi seperti itu. Kalau misalnya enggak, kalian boleh tadi digunting saja sisa benangnya lalu disimpul seperti ini. Tetapi hasilnya akan berbeda ya. Oke. Sisa simpulnya kalian boleh kedalemin dan diumpetin istilahnya. Nah, seperti ini supaya nanti ketika tasnya jadi tidak kelihatan. Tahap paling susah sudah jadi ya. Jadi nah seperti ini. Lihat benangnya sudah rapi dan penampilannya seperti ini ya kalau sudah benar. Kita akan ulangi tahap yang pertama lagi, simpul. Ini kalian akan lakukan berulang-ulang. Kenapa? Karena inilah tahap menjahit ya. Nah, sudah Miss sediakan seperti ini. Lalu misalkan ambil tali ya. Lalu misalkan masukkan dari dalam seperti ini, Miss tekatkan. Oke. Nah, ini maksud Miss. Kalau misalnya masih molos berarti kalian simpulnya belum terlalu besar. Ya, jadi kalian harus simpul lagi supaya dia bisa nyangkut di belakangnya. Nah, Miss sudah simpul lagi. Nah, itu dia. Dan kalian bisa masukin. Nah, kalau yang ini bagian tali kalian harus masukkan ke dalam dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Lalu dari depan ke belakang lagi. Ya, kalau tadi dari depan masukkan ke belakang, depan lagi, tetapi kalau ini sekarang kita bolak-balik seperti ini. Kalian bisa lihat ya tahapannya dan kita akan lakukan keempat yang seperti itu. Miss kasih lihat lagi cara simpulnya seperti ini, kalian belajar ya. Kalau bisa kerjakan semuanya sendiri. Mama boleh bantu tetapi usahakan semuanya dikerjakan sendiri ya. Oke, setelah itu misalkan Miss sudah mau selesai ya. Nah, ini dimasukkan, kalau untuk talinya dari belakang kamu tarik, kemudian masukkan dari depan. Ya, udah ke belakang, kemudian habis itu dari belakang ke depan lagi. Nah, tahapannya seperti ini ya. Ditahan sedikit. Nah, jadi kalian harus perhatikan, ini berbeda dengan tahap yang tadi kita buat untuk bagian tas besarnya. Kalau untuk talinya dari kita harus bolak-balik. Nah, seperti ini ya. Perhatikan cara Miss untuk mematikan benangnya supaya kamu bisa gunting tanpa disimpul lagi. Nah, seperti ini kamu tusuk kemudian kamu lilit di jarumnya. Kamu tahan benangnya, kamu tarik jarumnya. Nah, seperti ini jadinya ya. Oke, sisa benangnya kalian boleh gunting. Kalau ini yang Miss simpul biasa. Jadi ada dua cara. Kalian bisa lihat dua cara ya. Miss gimana ya? Saya tahu benarnya atau enggaknya. Nah, ini kalian bisa jadikan seperti ini. Nah, ini talinya Miss sudah jadi kalian sudah bisa teng-teng istilahnya ya, dibawa kemana-mana. Dan perhatikan semua simpulnya ada di bagian dalam, jadi dari luar tidak kelihatan. Nah, ini yang masih polos Miss sudah jadi semuanya. Oke, berikutnya adalah Miss akan tempelkan ikannya. Kalau dengan ikannya sebenarnya kalian sudah dapat lem, tetapi Miss lebih baik memakai lem uhu. Kenapa Miss? Karena ya, jadinya nanti akan lebih rekat, bisa jadi tidak bisa copot ya. Nah, Miss kreasikan sendiri ya pola-pola yang ada. Kenapa? Karena itu tidak selalu harus berupa sesuai dengan gambar. Jadi kalian tinggal, nah Miss sudah tempelkan yang satu, Miss akan tempelkan satu lagi ya. Kalau Miss mau yang satu ke kiri, satu ke kanan, terserah kalian. Dan pola yang lain juga ada ya, tidak hanya ikan. Kalian bisa lihat gambarnya. Sekarang Miss akan tempelkan matanya.
Ya, oke, tempelkan matanya. Dan kalian tempelkan sisa-sisanya, rumput lautnya, bubble-nya. Tempelkan yang rapi. Lem uhunya itu tidak boleh sampai bleberan. Kenapa? Karena nanti dia akan jadi putih-putih. Kalau di atas kertas, di atas kain flanel, nanti dia akan jadi putih-putih. Nah, kalian untuk dalam membuat tas seperti ini, kalian harus sabar ya. Makanya Miss kasih waktu 3 minggu ya. Ini sebenarnya untuk proyek bulan Oktober. Jadi selama bulan Oktober kalian boleh menyelesaikannya, nggak apa-apa. Nah, ini Miss lagi walau mencopot bubble-nya. Walaupun dia sudah punya lem, Miss akan tambahkan dengan lem uhu lagi. Kenapa? Ya, seperti yang Miss bilang. Jadi lebih rekat, jadi nggak gampang copot ya. Oke, ini yang Miss sudah jadi semuanya, sudah rapi, sudah Miss tempel ikannya, dan kalian bisa bawa kemana-mana tasnya. Mungkin nanti untuk simpan angpau Sincha juga bisa ya. Demikianlah petunjuk dari Miss, kalian boleh saksikan lagi kalau masih bingung. Sampai jumpa.